3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Diam. Tidak ada yang berbicara. Banyak pemain kuat di lapangan begitu ditatap oleh Qin Chen. Satu persatu, hati mereka kosong dan kepala mereka tertunduk. Selain Raja Raksasa dan Fei Hong tertinggi, semua yang lain di sini adalah yang kuat dari kekuatan surga yang agung. Guru yang paling kuat, seperti penguasa kuil kosong, hanya setingkat dengan surga agung. Beraninya mereka melangkah maju dengan mudah. Siapa yang bisa bertaruh pada 5 urat suci surga? Fei Hong adalah yang tertinggi. Kamu Tianren, apakah kamu ingin bertaruh? Qin Chen memandang Fei Hong dan berkata dengan senyum ringan. Pada saat yang sama, matanya tertuju pada puncak yang dimarahi oleh pengrajin tertinggi sebelum hari itu. Wajah Zenith itu dingin dan bersenandung. Dia melangkah maju dan baru saja akan berbicara, tetapi dia segera ditekan oleh Fei Hong. Diam. Cara tertinggi Fei Hong dengan dingin, menyipitkan mata ke arah Qin Chen. Anak ini, pintu jahat. Orang-orang di bawah komandonya, meskipun tidak lebih lemah dari raksasa Tianzun, tidak jauh lebih baik dari raksasa Tianzun. Sebelumnya, bahkan Tianzun raksasa pun dikalahkan. Jika dia adalah Master Tianren, dia tidak akan banyak berpengaruh. Ada kemungkinan besar kita akan kalah. Karena bahkan dia tidak bisa melihat melalui Qin Chen. Mengapa dia harus kehilangan kelima urat suci ini? Bagi Tianren, bahkan baginya, 5 urat suci dari surga tertinggi bukanlah jumlah yang kecil. Dia di sini untuk mendukung para raksasa. Tidak perlu berakhir sendiri. Tampaknya beberapa orang pengecut. Qin Chen menggelengkan kepalanya, meremehkan untuk mengatakan. Anda, puncaknya marah dan ingin maju. Tetapi Fei Hong menekannya dan tidak memberinya kesempatan untuk maju. Kepala keluarga, hari puncak itu wajah Zun menjadi merah. Tidak perlu memperjuangkan moral. Fei Hong berkata dengan dingin. Wajahnya sangat hitam sehingga dia terlalu sombong. Qin Chen melihat bahwa Teran tidak bermain dengan cara ini, dan menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Menurut Anda, karakter seperti apa Terans pada hari ini? Tidak tahu malu seperti ini. Saya masih ingin mendapatkan lebih banyak pulsa suci surga tertinggi. Lagi pula, kultivasi saya di masa depan dan denyut nadi suci surga tertinggi yang dibutuhkan untuk meningkatkan pavilion Chendi bukanlah jumlah yang kecil. Sulit bagi pasukan biasa untuk menjarah. Hanya kekuatan tertinggi ini yang memiliki dasar yang kokoh yang dapat mereka peroleh. Memikirkan hal ini, Qin Chen menoleh dan menatap orang lain. Tuan Guying, Anda adalah diaken kota Renmeng. Saya katakan sebelumnya bahwa Ben Sao tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota Renmeng. Mengapa Anda tidak datang dan bersaing dengan saya? Mata Qin Chen tertuju pada elang Tianzun yang kesepian, dan sudut mulutnya membentuk senyum sinis yang ringan. Ada debaran di jantungnya. Wajahnya biru dan putih. Dia terkejut dan marah. Qin Chen sangat terkejut sehingga dia menyebut dirinya sendiri. Dia sangat marah sehingga dia tidak terlalu memperhatikan dirinya sendiri. Ekspresi dan posturnya seperti menonton generasi muda atau semut mall. Tiba-tiba, rongga darah meledak di benaknya. Mengapa tidak berani? Qin Chen menggelengkan kepalanya, diakon kota liga seperti ini. Menurutmu orang seperti apa dia? Qin Chen terlihat kecewa. Tiba-tiba, dari kedalaman aula, tampaknya sebuah pita keluar dan jatuh langsung ke tangan Dewa Elang yang kesepian. Apa itu? Streamer itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat situasinya dengan jelas. Tetapi tampaknya itu adalah cahaya putih. Hanya yang paling kuat, seperti pengrajin tertinggi dan Raja Raksasa, yang dapat melihat beberapa petunjuk, yaitu botol Adan. Bertarung, ledakan, seolah-olah dia telah menerima beberapa pesan. Dia melangkah maju dan berkata dengan kasar. Ledakan, dia tidak menunggu reaksi Qin Chen. Cakar tajam muncul di tangannya. Cakar ini mekar menjadi pelangi. Setiap cakar mengalir dengan udara aturan yang mengerikan. Itu meledak dan langsung merobek kekosongan. Memotong, dalam tubuh Qin Chen, cahaya pedang mengalir, dan tiba-tiba pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak, memotong 5 cakar tajam menjadi beberapa bagian. Namun, bentuk tubuh Guying Tianzun tidak mundur. Tiba-tiba, sebuah pil muncul di tangannya. Begitu pil itu muncul,
Langit dan bumi berguncang, seolah-olah ada ki tertinggi yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Kekosongan di sekelilingnya mendidih seperti air mendidih. Nafas tertinggi, setiap orang telah banyak berubah. Ramuan macam apa ini? Murid Mahaguru menyusut, melarutkan dan mendewakan ramuan itu. Ini adalah ramuan setengah langkah. Setelah ditelan, ramuan ini dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi yang kuat di puncak surga, yang cukup untuk mendorong puncak surga ke keadaan yang sangat menakutkan dalam waktu singkat, dan memasuki alam surga setengah langkah yang serupa untuk waktu yang singkat. Faktanya, setengah langkah tertinggi bukanlah alam yang lengkap, tetapi surga tertinggi. Orang-orang kuat secara samar-samar menyentuh alam tertinggi, tetapi tidak dapat benar-benar menerobos, sehingga disebut setengah langkah tertinggi. Nyatanya, itu hanya surga, hanya sendewa nafas tertinggi. Namun, meski begitu, itu cukup untuk mengalahkan mereka yang lebih unggul dari yang lain. Qin Chen, master tertinggi mengerutkan kening dan melangkah maju untuk bergerak. Namun, dalam kehampaan, serangkaian larangan mengerikan dan pola susunan muncul, menyelimuti Qin Chen dan Dewa Elang yang kesepian di dalamnya, mencegah dewa masuk. Begitu wajah tuannya berubah, seseorang dengan sengaja membuka barisan dan membiarkan mereka berduel tanpa memberinya kesempatan untuk campur tangan. Sial, saat ini, orang lain juga melihat bahwa ada kekuatan tertinggi di kedalaman dewan manusia. Itu ramuan ajaib dengan nilai luar biasa. Ini harta setengah langkah. Kebanyakan orang tidak bisa mengeluarkannya. Ledakan, sepotong sihir ini larut ke dalam dan menelan perutnya. Nafas surga elang yang kesepian naik dengan liar. Pada cakar yang tajam, nafas surga melonjak dan menembus zaman. Memotong, cahaya beberapa cakar tajam mengalir ke bawah dan menutupi Qin Chen dalam sekejap. Setiap cahaya cakar cukup untuk melukai Zenith. Seberapa kuat, di luar barisan, banyak orang merasakan nafas ini dan menghirup udara dingin. Bersenandung, mata Qin Chen berkontraksi dan hatinya menyeringai. Tiba-tiba, pedang tajam muncul di tangannya. Itu adalah sungai Wanjian. Boom! Sungai Wanjian melonjak. Itu berubah menjadi lautan emas dan tersapu. Bang dang! Dua kekuatan bertabrakan, galaksi meledak dan berguncang selamanya. Ukir serangga, potong untukku. Elang yang kesepian mengom, dan serangannya sengit. Sumber tubuhnya terbakar liar. Dikombinasikan dengan setengah langkah ki tertinggi, kekuatan ilahi pada talon meningkat tajam. Boom! 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 5 cakar tajam menghancurkan lapisan sungai Jianhe dan memaksa Qin Chen. Tidak, tuan dari kuil virtual dan yang lainnya semuanya terkejut. Pukulan ini sangat dahsyat sehingga mereka takut yang tertinggi akan terluka parah atau bahkan jatuh. Kematian, elang yang kesepian mengatupkan giginya, dan matanya dingin dan membunuh. Dia meraung dan jatuh, dan warnanya yang ganas mengalir. Kekuatan pedang. Qin Chen tersenyum. Dia melangkah maju. Sungai pedang yang tak berujung menyatu dan berubah menjadi pedang emas di tangannya. Pada pedang yang tajam, roh pedang yang perkasa mekar dan memotong dengan satu pedang. Kemudian Qin Chen berbalik dan tidak melihat ke belakang. Puff! Momen selanjutnya. Dalam kehampaan, pedang terbang lewat, dan darah beterbangan. 5 lampu cakar direduksi menjadi pecahan seperti buih, sementara elang yang sendirian terbang jauh di langit. Ledakan, di bawah mata semua orang, seluruh orang Guying Tianzun terbang langsung, dan tanda pedang yang mengerikan muncul di dadanya. Tanda pedang menembus tubuhnya, hampir merobek dadanya, dan luka yang dalam muncul. Puff, darah beterbangan, dan dewa elang yang kesepian berada dalam dilema. Penerbangan ini jauh. Saat dia berhenti, tulang dada Tao terlihat di luka di dadanya. Seluruh orang itu pucat dan malu. Tidak hanya itu, kehampaan di sekitarnya juga tampaknya sedikit musnah. Bahkan setelah penguatan ruang, juga tidak bisa menahan pedang yang mengerikan itu. Semua orang di lapangan bingung. Sebuah pedang. Pedang adalah akhir dari pertempuran. Saat ini, semua orang di sekitar membatu. Ini semua yang tidak diharapkan orang. Guying Tianzun adalah pria kuat di puncak level Tianzun. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi diaken kota Renmeng. Sekarang, di bawah pendewaan dan, dia merasakan sedikit kekuatan tingkat tertinggi, dan memiliki semangat tertinggi untuk dibubarkan. Dia adalah orang yang sangat kuat,
tetapi dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan atau bahkan menekan orang kuat kelas atas. Tapi saat ini, dia dipotong oleh pedang Qin Chen, dan dia tidak bisa menerimanya. Di lapangan, semua orang memandang Qin Chen seolah-olah dia adalah monster. Seberapa kuat orang ini? Di sisi lain, mata Fei Hong terpaku, sementara orang-orang Tianren di sekitarnya berusaha bergerak. Tianzun, yang ingin melawan Qin Chen, menjadi pucat dan menghirup udara dingin. Sial, orang ini sangat mesum. Bagaimana bisa begitu sesat? Saat ini, tidak ada kemarahan di hatinya, tetapi dia masih takut. Untungnya, dia tidak menantang dirinya sendiri sebelumnya dan dihentikan oleh Fei Hong. Jika tidak, dia takut dia akan kehilangan lebih dari 90% waktunya, dan dia akan kehilangan 5 urat suci surga tertinggi pada saat itu, dan dia akan menjadi pendosa surga dan manusia. 5 urat suci surga juga merupakan kekayaan besar bagi kekuatan tertinggi seperti Tianren, yang telah memimpin kelompok etnis selama ribuan tahun. Tidak boleh ada kerugian. Kekuatan pedang. Di kerumunan, hanya mata dewa ilahi yang tertuju, menunjukkan warna yang bijaksana. Qin Chen telah menguasai sedikit kekuatan pedang, tapi rahasia pavilion pedang Tongtian kuno. Orang tua, Jianzhu, bersedia mengajarkan kekuatan supernatural ini kepada Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen dengan tenang melihat ke dada yang jauh bergelombang, ki dan darah melonjak elang Tianzun yang kesepian. Dengan cara yang ringan, elang Tianzun yang kesepian, kamu dikalahkan, jangan lupa 5 puncak nadi suci Tianzun. Eagle Tianzun yang kesepian menatap Qin Chen, dan matanya memancarkan cahaya kebencian. Saya terkejut, dia sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Tetapi dia tidak menyangka serangan Qin Chen sebelumnya begitu mengerikan. Dia tidak bisa menahan pedang pihak lain setelah mengambil ki tertinggi setelah melarutkan pendewaan ke Dan. Kekuatan sihir macam apa itu? Seberapa mengerikan kekuatan Qin Chen? Jadi saat ini, pikirannya sedikit bingung. Tapi setelah bingung, ada penyesalan yang tiada habisnya. Itu bukan jumlah kecil dari 5 urat suci surga tertinggi. Dia kesepian dan tidak bisa membawa mereka keluar. Ya, saya tidak bisa. Meskipun dia adalah orang yang kuat di langit atas dan leluhur dari kekuatan langit atas, kekuatan langit atas miliknya hanya memiliki 4 pembuluh darah suci, 2 di antaranya terkubur dalam kekuatannya untuk budidaya keseluruhan. Kekuatan, dan 2 sisanya ada padanya. Tapi hanya ada 2. Itu sebabnya dia ragu-ragu. Bukan hanya dia. Tak satu pun dari kekuatan langit atas lainnya di tempat kejadian dapat secara langsung mengeluarkan 5 pembuluh darah suci dari langit atas. Termasuk penguasa kuil kosong dan penguasa lembah Kunpeng. Dapat dikatakan bahwa selain beberapa kekuatan individu, seperti Tiangong, tidak lebih dari 5 kekuatan yang dapat langsung dikeluarkan oleh seluruh Teran. Tidak, aku belum kalah. Ada gemuruh di benaknya. Dia tidak mampu untuk tidak kalah. Kalah, jual. Dia tidak mampu bertaruh. Membunuh. Ledakan. Pada saat ini, elang yang kesepian meraung, dan tubuhnya penuh dengan nafas yang agung. Seluruh tubuhnya tampak terbakar, dan sesosok kosong muncul padanya. Itu adalah bayangan jiwa. Saat pemandangan ini muncul, semua orang di tempat kejadian menghirup udara dingin dan tampak terkejut. Hantu jiwa terbakar. Apakah elang yang kesepian ini gila? Pada saat ini, semua orang tercengang. Dewa elang yang kesepian sedang membakar jiwanya. Saat mereka bertarung di level ini, terkadang normal untuk membakar sumbernya untuk melepaskan kekuatan. Lagi pula, sumbernya dapat dengan cepat memberikan banyak kekuatan dan melakukan kekuatan sihir tingkat atas dalam proses pembakaran. Apalagi jika sumbernya rusak, bisa diperbaiki di tahap selanjutnya. Apalagi itu tidak terlalu sulit. Dengan asumsi tidak ada kejeniusan, bisa disempurnakan lagi hanya dengan akumulasi waktu. Tapi jiwanya berbeda. Pembakaran jiwa juga dapat meledakkan kekuatan yang mengerikan, dan bahkan mendorong kekuatan mental prajurit ke situasi yang sangat misterius, sangat meningkatkan kekuatan prajurit. Namun, efek samping dari membakar jiwa sangat besar. Jika terjadi kecelakaan, itu bahkan akan menyebabkan kerundewa jiwa. Ini bukan perbaikan sederhana. Sekarang, elang yang sendirian sedang membakar jiwanya. Ledakan. Di aula, ada raungan dan gelombang, dan semangat tertinggi elang tunggal melonjak. Di cakarnya, pelangi ilahi menjulang tajam. Setiap pelangi ilahi mengandung kekuatan aturan yang mengerikan, yang berubah menjadi jalan biasa,
melintasi kehampaan, dan bergemuruh dan hancur. Dalam sekejap, langit dan bumi di lapangan menjadi ilusi. Elang tunggal melangkah maju, dan Ki tertinggi langsung menekan debu dinasti Qin. Satu langkah akan memperbaiki dunia. Pertarungan antara hidup dan mati. Menarik. Apakah kamu putus asa? Berbalik, Qin Chen menatap elang yang kesepian, matanya menyipit, yang penuh dengan perang. Bahkan, dia benar-benar ingin bertarung. Saya benar-benar ingin bertarung. Namun, dia tidak ingin melawan puncak Tianzun. Sebelum dia menerobos, dia bisa mengalahkan orang kuat Tianzun nanti. Sekarang, setelah menembus Tianzun, kekuatannya meningkat pesat. Puncak umum Tianzun bukanlah lawannya sama sekali. Belum lagi pembunuhan kedua, tapi juga bisa ditekan secara langsung. Dan yang ingin dia tantang adalah supremasi. Dia ingin melihat seberapa jauh dia dari yang tertinggi. Namun, meskipun Dewa Elang yang kesepian sebelumnya melangkah ke alam tertinggi setengah langkah dengan mendewakan Zidan, itu sangat sia-sia. Tapi sekarang, setelah membakar jiwa, kekuatan Elang Tianzun yang kesepian melonjak lagi. Yah, masih ada celah besar dari yang tertinggi, tapi itu benar-benar master setengah langkah. Qin Chen mengangguk. Jika kita mengatakan bahwa surga Elang Tunggal sebelumnya hanya memiliki jejak nafas tertinggi, sekarang, setelah membakar jiwanya, dia benar-benar mendapatkan hampir setengah dari kekuatan tertinggi dalam hal kekuatan. Cukup untuk dirimu sendiri. Memikirkan hal ini, Qin Chen segera mengambil 2 langkah pertama dan menjalankan kekuatan pedangnya lagi. Setidaknya untuk tingkat yang kuat, untuk membiarkan diri mereka mencoba wawasan baru. Selesai. Qin Chen tiba-tiba tertawa dan berjalan menuju surga elang yang sepi dengan pedangnya. Sebentar lagi, pedang yang mengerikan menyapu. Ledakan. Dalam sekejap, kehampaan di sekelilingnya seperti air mendidih. Dengan sekali klik, kehampaan, yang awalnya dibatasi oleh momentum elang Tianzun yang kesepian, bergetar hebat dan meledak terus-menerus. Dalam kehampaan, tampaknya ada pedang tak terlihat Qi yang melonjak secara vertikal dan horizontal. Ini sangat nihilistik dan tidak signifikan, tetapi ada di mana-mana. Tampaknya setiap pedang bisa membunuh yang kuat. Mengerikan. Melihat adegan ini, wajah semua orang berubah. Pedang yang sangat kuat, bukan hanya pedang Qin, tapi juga pedang Qin. Bunuh dunia dengan satu pedang. Momentum. Qin Chen bertindak sendiri dan tidak pernah takut pada siapapun. Dia selalu melakukan apa yang dia katakan. Dia tidak datang keren mengkali ini, tapi dia melakukannya. Mengapa? Saya tidak takut pada siapapun. Bisa melawan langit, bisa memotong iblis, bisa membunuh dewa, bisa tak terkalahkan. Ini adalah pemahaman Qin Chen tentang makna mendalam dari kekuatan pedang. Dia tidak takut pada dunia, tetapi hanya mengejar hatinya sendiri. Aku tak terkalahkan. Semakin percaya diri Qin Chen, semakin kuat pedangnya. Pada saat ini, bahkan dengan isolasi susunan dan larangan, banyak orang terkuat di lapangan tidak dapat menahan kekuatan pedang. Mereka mundur satu demi satu dan bahkan tidak berani menatap Qin Chen. Seolah-olah, selama Anda melihat Qin Chen lebih banyak, Qin Chen akan meledak dan menyerang, dan membunuhnya. Besar, bahkan pengrajin tertinggi pun kagum. Qin Chen jauh lebih kuat daripada dulu di markas besar Tian. Pria kecil ini sepertinya terus membaik. Mencacah. Akhirnya, ketika kekuatan ini mengembun menjadi ekstrim, Qin Chen memotong dengan satu pedang. Ledakan. Cahaya pedang memotong dengan keras, dunia semua ketakutan. Pedang langsung mengarah ke langit dan bumi. Tidak ada pedang untuk dihentikan. Oh, hancurkan untukku. Satu-satunya dewa elang mengaum dan satu cakar jatuh. Pada saat ini, satu-satunya dewa elang seperti perahu yang dikelilingi badai di laut, karena kekuatan pedang Qin Chen ditujukan padanya. Angin dan ombak adalah kekuatan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Klik, lampu pedang menyala, dan jalan biasa dari elang Tianzun yang kesepian langsung terputus. Langit dan bumi meraung, dan udara di jalan itu keras dan bumi bergetar. Ah, surga elang yang sepi masih mengaum, setengah langkah dari kekuatan tertinggi hingga ekstrim, mencoba melawan. Blokir, selama Anda memblokir, Anda bisa menang. Waktu seperti ini, tidak bisa mundur, energi akan melampiaskan seperti catatan, tidak akan ada kesempatan untuk berbalik. Kita harus menghalangi. Boom boom, jalan yang tak terhitung jumlahnya, seperti pilar surga,
datang untuk menekan dan mencoba memblokir kekuatan pedang Qin Chen. Tapi kekuatan pedang Qin Chen masih lebih kuat dan lebih kuat. Klik, klik, klik. Pedang itu dipotong dengan keras, yang mengejutkan Jiu Xiao. Ada 4 jalan yang tersisa, yang terputus satu demi satu. Seolah-olah pilar langit telah dipotong dan meledak, dan langit dan bumi berguncang, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Pedang Qi terus meledak dan memotong elang yang kesepian itu. Ah, Eagle Tianzun yang kesepian meraung dan wajahnya sangat berubah. Saat ini, dia tidak bisa mengelak, karena dia benar-benar terkunci. Dia hanya bisa keras, dan dia baru saja memukul. Ledakan, sepotong cahaya pedang tiba-tiba pecah di depan mereka, dan sesaat kemudian, elang Tianzun yang kesepian langsung terputus dan terbang keluar. Wow, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Kali ini, elang Tianzun yang kesepian bahkan lebih malu, dan dia langsung terputus dari kejauhan. Begitu dia berhenti, seluruh lengan kanannya langsung menghilang dan hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, tubuhnya juga bergetar hebat, dan saat ini menjadi kosong. Dagingnya akan hancur. Melihat pemandangan ini, orang-orang di lapangan terkejut. Ini adalah Dewa Elang yang kesepian yang mengambil ramuan dan membakar sumber dan jiwa. Kekuatan seluruh tubuh telah melangkah ke alam tertinggi setengah langkah. Di bawah yang tertinggi, itu bisa disebut tak terkalahkan. Dapat dikatakan bahwa setelah meminum pil dan membakar sumber dan jiwa, Guying Tianzun telah menjadi yang terkuat keempat di lapangan, setelah Raja Raksasa, tertinggi Fei Hong dan tertinggi Sengong. Yang lainnya, seperti penguasa kuil kosong dan Dewa Raksasa, bukanlah lawannya sama sekali. Tapi pria sekuat itu dipotong berkeping-keping oleh Qin Chen. Mata raksasa Tianzun penuh dengan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, dia takut dan ketakutan. Kekuatan pedang Qin Chen lebih dari 2 kali lebih kuat dari serangan sebelumnya padanya. Jika Qin Chen telah melakukan ini sebelumnya, dia akan dipenuhi dengan kemungkinan yang suram. Takut, ada hawa dingin yang naik dari belakang. Bukan hanya raksasa, tapi juga Raja Raksasa dan Fei Hong. Apakah ini benar-benar pedang dari surga? Dan yang paling kaget adalah surga elang yang kesepian. Tubuhnya tidak hilang, karena dia terpaksa menggunakan metode rahasia untuk menyelamatkan, tetapi dia juga mengalami kerusakan berat. Sumbernya rusak, jiwanya rusak. Pedang tadi hampir membunuhnya. Aku kalah. Wajah elang yang kesepian itu mati dan hatinya tampak mati. Bahkan dalam kasus membakar jiwanya, dia dikalahkan. Konyol. Dia telah membidik Qin Chen sejak dia berada di luar kota Renmeng. Melihat ke belakang, dia seperti badut. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membidik orang lain? Dalam keadaan kesurupan, dia muncul tepat di depannya. Bang! Pedang emas diam-diam ada di lehernya. Pedang itu begitu kuat sehingga lehernya tiba-tiba menjadi dingin dan dia merasakan nafas kematian. Kamu kalah, menyerah taruhan. Qin Chen acuh tak acuh. Tampaknya setengah tingkat Tianzun yang kuat, tidak dapat membiarkan dirinya menguji kekuatan sebenarnya. Setelah perang ini, Qin Chen memiliki pemahaman baru tentang kekuatannya. Memikirkan hal ini, Qin Chen melihat orang lain di tempat kejadian, melirik leluhur kekuatan surgawi. Di saat yang sama, dia juga melirik tim penegak hukum kota Renmeng yang sebelumnya memblokirnya. Akhirnya, dia melirik orang kuat dari 2 ras di bawah komando Raja Raksasa dan Fei Hong. Siapa lagi? Jika kamu ingin menantang yang kurang, kamu bisa melakukannya. Di bawah supremasi, aku tak terkalahkan, kamu bebas. Qin Chen berkata dengan ringan. Diam, ada keheningan. Tak terkalahkan, saya bebas. Kata-kata yang arogan. Berbicara dari populasi muda, saya tidak tahu keunggulan langit dan bumi. Jika Qin Chen berani mengatakan ini saat pertama kali memasuki kota Renmeng, dia akan segera menimbulkan ketidakpuasan dari banyak Tianzun kuat yang hadir. Tapi sekarang, jarum bisa terdengar di aula. Tidak ada yang keberatan. Qin Chen membuktikan rasa hormatnya dengan kekuatannya. Dengan kata-kata ini, Qin Chen menoleh untuk melihat ke surga elang yang kesepian. Mengerutkan kening, taruhanmu belum diberikan. Ya, itu sangat manis. Pertarungan berakhir. Taruhannya belum dibayar. Apakah Anda ingin default? Puff! Segera setelah pedang emas itu sedikit terlempar, pedang itu segera menebas leher elang yang kesepian itu.
Darah segera mengalir keluar dan menguap menjadi kehampaan di bawah kekuasaan aturan. Qin Chen menghentikan pedangnya dan berkata dengan lemah, "Jika kamu tidak memberikannya, aku akan membunuhmu."